Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini program materi statistika untuk kelas 8A, B, C. Kita lanjutkan di online. Jadi materi selanjutnya adalah statistika. Materi ini akan kita pelajari kurang lebih sebentar ya. Kalau bisa 2 minggu atau 3 minggu selesai, lalu kita lanjut materi selanjutnya, itu peluang. Nah, materi statistika ini sebenarnya untuk SMP sedikit. Langsung saja, yang pertama penyajian data. Jadi kita belajar tentang data di statistika ini. Kalau misalkan pernah dengar kata statistik, berarti kita berhubungannya dengan angka-angka. Yang pertama ada tabel, ya. Pasti pernah lihat tabel, ada nama, ada nilai, ada nomor, tabel nilai, tabel absen, dan lain-lain. Kemudian ada diagram, pasti pernah lihat juga diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Lalu yang terakhir ada turus. Kalau ada yang ingat pada saat pemilihan umum, pasti ada angka-angka yang ditulis satu-satu, itu namanya turus. Nah, sebenarnya pada saat penyajian data, ini semuanya sudah dipelajarin pada saat kalian kelas 6 SD. Kalau ingat, kalau nggak ingat ya sudah. Ya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kalau kita punya barisan data, yang pertama kita urutkan dulu terlebih dahulu nilai-nilai yang ada. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus kita kelompokkan. Contoh, misalkan kita punya 12, 10, 9, 8, 11, 5, 13, 12, dan sekian sampai 8. Nah, sebelum kita buat tabelnya, buat diagramnya, buat turusnya, maka semuanya akan kita urutkan dulu. Jadi begini. Jadi 5, 5, 8, 8, sampai yang paling besar adalah 13. Lalu baru kita kelompokkan. 5-nya ada berapa, 8-nya ada berapa, 10-nya ada berapa, sampai yang paling banyak adalah 12. Nah, setelah kelompokkan, baru kita masukkan tabel. Oh, tabelnya bisa memanjang ke samping atau ke bawah. Jadi misalkan nilai 5 frekuensi atau jumlahnya ada 2 tadi. Kemudian nilai 8 frekuensinya ada 2 juga. 9 ada 1, 10 ada 2, 11 2, 12 ada 3, 13 sampai 1. Kalau kita buat diagram batangnya ya seperti ini jadinya. Jadi 5 nilainya 2, 8 2, 9 itu jadi nilainya 1, 10 jadi 2, 12 nilainya 3 paling tinggi di sini. Bisa dilihat. Nah, jadi ini diagram batangnya. Oke. Setelah kita bahas tentang penyajian datanya, maka di sini ada ukuran pemusatan data. Inilah inti dari pembelajaran statistika kita. Yang pertama adalah mean. Artinya rata-rata, nilai rata-rata. Jadi kalau misalkan kamu pernah lihat nilai rapot, di bawahnya pasti ada nilai rata-ratanya, nilai akhirnya. Nah, itu adalah nilai rata-rata yang dihitung. Gimana cara ngitungnya? Nilai rata-rata kita hitung jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data. Contoh, kalau misalkan Pak punya 10, 20, 25, dan 30, maka kita punya 4 data di sini. Ada 10, 20, 25, dan 30. Pas ya ada 4, maka rata-ratanya adalah 10 tambah 20 tambah 25 tambah 30 dibagi 4. Artinya hasilnya adalah 21,25. Itu begitu rata-rata. Ini kalau misalkan datanya satu-satu seperti ini. Nah, kalau misalkan kita punya data seperti ini. Nah, kita punya tabel nilainya 40 sampai 70 ya, paling kecil 40, ada 12 orang, 50 ada 5, 60 ada 13, 70 ada 10. Yang ditanya adalah berapa nilai rata-rata kelas? Nah, lihat di sini. Artinya apa?
Untuk nilai 40 ada 12, 50 ada 5, 60 ada 13, 70 ada 10. Untuk hitung nilai rata-ratanya, maka kita kali dulu. Apa yang kita kali? Kalau 40 ada 12, berarti totalnya ada 480. Kita kali. Yang ini kita kali jadinya 250. Yang ini kita kali jadinya 780. Yang ini 700. Lalu total semuanya berapa? Banyaknya data. Banyaknya data kita tambahin semua nilai frekuensinya. 12 tambah 5 tambah 13 tambah 10. Jadinya ada 40. Artinya kalau kita hitung meannya, maka 480 ini kita tambah 250 tambah 780 ditambah 700 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 55,25. Gampang bukan? Bukan ya. Ini semuanya tidak sesulit soal-soal yang ada di bab yang sebelumnya, karena statistika intinya adalah menghitung, dan menghitung. Jadi akan lebih mudah kalau perhitungan kalian, perkalian, pembagian, dan pengurangan atau penjumlahan sedikit lebih baik dari sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya belum terlalu mahir, maka diperbaiki. Nah, yang kedua ada yang namanya median. Median ini dari kata middle, itu nilai tengah. Nah, median itu ada dua. Yang pertama kalau datanya ganjil, yang kedua kalau datanya genap. Baik ganjil maupun genap, yang kita cari adalah urutannya di sini. Jadi misalkan kita mau nyari nilai median, totalnya ada 10 angka, 10 data, maka urutannya yang kita cari. Misalkan 10 tambah 1, 11 dibagi 2 berarti 5,5. Berarti urutannya adalah antara 5 dan 6. Kita langsung ke contoh. Contohnya begini. Kita ambil dari angka yang tadi 12, 10, 9 sampai 8. Ini belum urut ya. Maka kita urutkan dulu. Nah, kebetulan ini angkanya ada 13. 13 adalah termasuk angka ganjil. Kalau kita nilai tengahnya langsung kita ambil secara langsung saja, melihat saja, maka kita dapat 10. Tapi kalau kita mau cari pakai hitung-hitungan tadi, maka dia punya urutan ke 13, karena totalnya ada 13 ditambah 1 bagi 2. 13 tambah 1 14, 14 bagi 2 adalah 7. Maka mediannya berarti urutan ke-7. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti urutan ke-7 adalah 10. Begitu. Yang terakhir ada yang namanya modus. Modus artinya yang paling sering muncul, bukan modus yang kalian kenal di kehidupan sehari-hari. Iya, sama-sama sering muncul, tapi sering muncul yang berbeda arti. Oke, langsung saja. Modus adalah yang paling tidak perlu perhitungan. Contoh 12, 10, 9, 8, 11, 5, 13, 12, 12, 10, 11, 5, dan 8. Kalau kita urutkan, maka terlihat yang paling banyak muncul adalah 12. Maka kita punya modusnya ada 12. Oke, sampai situ saja untuk mean, median, dan modus. Selebihnya silakan dipahami dulu dari slide ini. Semuanya nanti akan kita bahas kembali pada saat kita sudah masuk sekolah kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.